Lihat deh, pasti semua perhiasannya mahal. Gimana sih caranya dia bisa beli semua itu? Suaminya kerja di mana ya? Gajinya berapa ya per bulannya? Kayaknya dia banyak rezeki ya. Kita mah cuma bisa ngelihat jadi penonton doang. Beruntung sekali ya Bu Mia, suami kamu baik banget. Dia pasti sayang banget sama kamu sampai beliin perhiasan terus. Bentar lagi semua akan terbongkar Bu Mia, siap-siap aja. Iya, suami saya emang baik banget. Saya selalu berusaha bikin dia bangga. Ya udah yuk, kita mulai arisannya. Bentar ya, saya mau ambilkan kue lagi di dapur. Gak ada yang bisa ngalahin saya di sini. Lihat aja, mereka pasti iri sama perhiasan-perhiasan baru ini. Pokoknya, saya bakal bikin ibu-ibu komplek ini makin melongo deh. Lihat kemewahan saya. Hahaha. Lihat deh, Bu Mia lagi-lagi pamer perhiasan baru. Tiap minggu pasti beda-beda. Saya jadi penasaran, dari mana dia dapat duit buat beli semua itu? Iya, bener banget. Tapi gelangnya bagus sih. Saya suka modelnya. Jadi kepengen juga. Tapi ya, duitnya dari mana? Pagi Bu Omat, pagi Bu Fitri. Lagi ngomongin apa nih? Pasti ngomongin perhiasan baru saya ya. Ini loh, baru aja dibeli suami saya dari Dubai. Ini asli, 100% emas murni. Bagus kan? Ya jelas lah, kalian pasti nggak punya yang kayak gini. Oh, dari Dubai. Jauh banget belinya, Bu. Kenapa nggak beli di sini aja? Kan emas di sini juga banyak. Bener tuh Bu, suami Bu Mia kerja apa ya? Kok bisa tiap minggu perhiasannya ganti-ganti terus? Suami saya kan pengusaha sukses. Dia sering dinas ke luar negeri. Jadi ya sekalian beli barang-barang yang susah dicari di sini. Makanya saya nggak pernah pakai perhiasan yang sama 2 kali. Bosen Bu kalau itu-itu aja. Hehehe. Wah, suami Bu Mia keren juga ya. Bisa beli barang-barang mewah begitu. Kita mah beli sayuran aja udah mikir-mikir. Takut uang belanjanya habis. Hahaha. Ya namanya juga rejeki Bu. Ya kita syukuri aja. Saya cuma mau bikin suami saya seneng. Kalau dia seneng lihat istrinya cantik dan tampil mewah, pasti uang bulanan juga makin lancar. Hehe. Iya Bu, rezeki orang memang beda-beda. Tapi mudah-mudahan saya juga bisa beli perhiasan kayak ibu nanti. Oh iya Bu, jangan lupa besok ada arisan di rumah saya. Datang ya Bu Mia. Oh iya, pasti saya datang kok. Kan gak mungkin saya lewatin kesempatan buat pamer. Hehe. Yang udah Bu, kita pamit dulu ya. Aneh banget Bu Mia gonta-ganti perhiasan tiap minggu. Katanya emas asli semua. Emang dari mana duitnya ya buat beli perhiasan sebanyak itu? Mungkin suaminya tajir, tapi kok kayak nggak masuk akal. Apa mungkin semuanya itu palsu ya? Ah, itu nggak bisa dibiarkan. Saya harus buktikan sendiri. Nggak bisa cuma curiga tanpa bukti. Tapi gimana caranya ya? Oh iya, kenapa saya agak minjem alat uji emas dari Lia aja? Dia kan kerja di toko perhiasan. Biar bisa saya cek langsung. Kalau terbukti palsu, wah, bakal rame nih arisan besok. Halo Nit, ada apa? Tumben nih kamu telepon. Lia, aku butuh bantuan nih. Kamu masih punya alat uji emas kan? Aku mau pinjam buat sesuatu yang penting. Hah? Alat uji emas? Kamu mau ngecek apa? Ini pasti soal perhiasan ya? Hehehe, iya bener banget. Ini soal perhiasan Bu Mia yang sering pamer itu. Masa tiap minggu dia pamer emas baru? Kayaknya ada yang gak beres. Aku pengen buktikan. Siapa tahu semua itu cuma perhiasan abal-abal. Wah, kamu jadi detektif perhiasan sekarang. Seru nih, aku kirim alatnya ke rumah kamu deh. Tapi hati-hati ya, jangan sampai ketahuan. Tenang aja, aku udah punya rencana. Pas banget besok ada arisan di rumah Bu Fitri. Aku bakal uji gelangnya Bu Mia di depan semua orang, biar ketahuan asli atau palsu. Seru banget tuh. Oke, semoga sukses ya Nita. Nanti alatnya segera aku kirim ke rumah kamu. Makasih ya Lia, kamu penyelamatku. Aku gak sabar nunggu besok. Ini bakal jadi kejutan besar buat semua orang, terutama Bu Mia. Duh, maaf ya telat. Tadi habis belanja perhiasan baru lagi. Biasalah, saya kan kalau arisan harus tampil maksimal. Wah, Bu Mia, gelang dan kalungnya bagus banget. Kayak perhiasan dari kerajaan. Iya Bu Mia, gelang barunya luar biasa. Ini Mas murni ya? Dari mana belinya? Iya dong, ini 100% asli. Suami saya beli langsung dari luar negeri. Dia memang tahu selera saya. Hehehe. Lihat deh, pasti semua perhiasannya mahal. Gimana sih caranya dia bisa beli semua itu? Suaminya kerja di mana ya? Gajinya berapa ya per bulannya?
Kayaknya dia banyak rezeki ya. Kita mah cuma bisa ngelihat jadi penonton doang. Beruntung sekali ya Bu Mia, suami kamu baik banget. Dia pasti sayang banget sama kamu sampai beliin perhiasan terus. Bentar lagi semua akan terbongkar Bu Mia, siap-siap aja. Iya, suami saya emang baik banget. Saya selalu berusaha bikin dia bangga. Ya udah yuk, kita mulai arisannya. Bentar ya, saya mau ambilkan kue lagi di dapur. Bu Fitri duduk aja, biar saya ambil kuenya sama Bu Mia. Kebetulan tadi saya lihat di dapur juga ada Bu Wati kan? Ya udah yuk Bu Mia. Ayo saya ikut. Kue-kue di dapur pasti enak-enak. Lagi pula saya pengen tahu siapa aja yang udah datang. Bu Wati juga pasti punya gosip menarik nih. Bu Mia, boleh coba gelangnya nggak? Saya penasaran aja, cantik banget. Iya, boleh sih. Tapi hati-hati ya, ini kan mahal. Saya cuma mau coba alat puji emas ini, nggak apa-apa kan Bu? Aduh, gimana ini? Kalau aku tolak, nanti mereka semua bisa curiga. Iya, silakan aja. Ayo kita lihat ini, apakah benar-benar emas murni atau emas palsu? Loh, kok ini palsu ya? Apa? Palsu? Tidak mungkin. Suami saya yang beli. Gak mungkin perhiasan ini palsu. Kok bisa ya? Selama ini dia terlihat sangat percaya diri dengan perhiasannya. Kalau saya sih malu banget. Udah sombong-sombong pamer perhiasan, taunya perhiasannya palsu. Hahaha. Kok bisa gitu sih Bu Mia? Padahal selama ini kamu sering cerita bangga tentang suami dan perhiasan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini pasti ada kekeliruan. Itu bisa jadi dari tokonya yang gak terpercaya. Yaudah ibu-ibu, kalau gitu saya pulang dulu ya. Udah ketahuan juga masih aja ngelak. Dasar pembohong. Akhirnya semua terbongkar. Ternyata kecurigaan saya selama ini benar adanya. Kenapa harus begini? Kenapa aku nggak bisa terlihat sempurna di mata mereka? Padahal semua yang kulakukan hanya untuk mendapat pengakuan. Apa sebenarnya yang aku cari? Apa semua ini sebanding dengan harga diriku yang hilang? Kenapa aku harus pura-pura terlihat, wah? Lihat dirimu, Mia. Apa yang kamu lakukan selama ini? Sekarang semua orang sudah tahu kalau kamu hanya penipu. Bisa jadi mereka semua melihatku sebagai sosok yang sombong. Apakah mereka menganggapku tidak lebih dari sekedar penipu? Padahal aku hanya ingin diterima dan dianggap sebagai bagian dari mereka. Makanya aku melakukan semua ini. Semua ini palsu. Seperti diriku yang berpura-pura bahagia. Tapi apa yang ku dapat? Cuma pengucilan dan ejekan. Mungkin mereka semua benar. Aku terlalu terobsesi dengan penampilan dan status sosial. Kini, semua yang aku bangun runtuh seketika. Apakah aku akan selamanya terperangkap dalam kebohongan ini? Saya udah curiga dari dulu. Pasti semua perhiasan Bu Mia itu palsu. Tapi saya nggak nyangka bakal ketahuan secepat itu. Satu alat uji dan semua terbongkar. Iya, saya juga merhatiin dia. Dia selalu tampil glamor, tapi ada yang gak beres. Gaya hidupnya terlalu wah untuk ukuran orang yang biasa. Dia kan gak terlalu kaya. Wah, seru banget kayaknya. Lagi pada ngomongin apa? Ada gosip baru kah? Ini, kita lagi pada ngomongin Bu Mia. Oh iya, saya juga masih kebayang mukanya Bu Mia yang awalnya sombong, tapi pas ketahuan langsung berubah panik. Hahaha. Dia pasti malu banget, selama ini selalu sok kaya. Ternyata penipu. Ini jadi pembelajaran buat kita semua. Iya, jangan sampai kita juga terjebak dalam kesombongan. Semua ini bisa jadi pelajaran bagi kita untuk lebih rendah hati. Betul, kita harus ingat yang penting bukan perhiasan, tapi kejujuran dan hubungan baik antar tetangga. Setuju, kalau mau pamer ya pamer kebaikan dan kepedulian pada sesama. Itu jauh lebih berharga. Apa semua ini salahku? Apa aku terlalu jauh demi sesuatu yang tak pernah benar-benar jadi milikku? Aku hanya ingin dihargai, dianggap seperti yang lain. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya jadi aku. Aku lelah berpura-pura. Tapi, apa yang mereka pikirkan kalau mereka tahu siapa aku yang sebenarnya? Kehidupan macam apa ini? Semua ini hanya fata morgana, perhiasan palsu, kebanggaan yang kosong. Aku tidak punya apa-apa. Mereka hanya melihat apa yang aku tunjukkan, bukan siapa aku yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Tanganku kenapa berubah? Tidak, aku tidak mau ini. Tolong, aku hanya ingin dihargai. Aku hanya ingin diterima. Kenapa malah berakhir kayak gini? Ini bukan yang aku mau. Aku nggak bisa diam aja. Aku harus cari pertolongan. Enggak, tolong.
yang terjadi padaku? Kenapa ini terjadi? Kenapa tubuhku berubah? Ini bukan yang ku mau. Aku tidak mau jadi seperti ini. Tolong. Aku hanya ingin dihargai. Aku tidak ingin. Ini bukan hidup yang kuinginkan. Ini bukan aku. Aku hanya ingin diterima. Aku hanya ingin dianggap sama seperti mereka. Bu Mia, udah beberapa hari ini nggak kelihatan. Jangan-jangan dia malu karena kejadian waktu arisan itu. Waktu itu dia kelihatan malu banget. Iya, bisa jadi. Saya juga kepikiran. Tapi kalau dia sampai mengurung diri, gimana? Kita nggak bisa diam aja. Kasihan Bu Mia. Mungkin ada yang salah. Gimana kalau kita cek aja ke rumahnya? Ibu-ibu, ada apa ini? Kok pada kumpul di sini? Ada apa yang terjadi? Bu Mia udah beberapa hari nggak kelihatan sama sekali. Biasanya kan dia rajin keluar buat belanja atau sekedar jalan pagi. Tapi udah beberapa hari ini kami nggak lihat dia. Kami khawatir, Pak. Iya Pak, kami takut dia kenapa-napa. Soalnya aneh banget, dia nggak pernah kayak gini sebelumnya. Terima kasih atas infonya ibu-ibu. Saya juga pulang karena sudah beberapa hari ini saya nggak bisa menghubungi istri saya. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo sekarang kita cek ke dalam. Saya juga takut terjadi sesuatu sama istri saya. Semoga aja nggak ada apa-apa ya Bu. Firasat saya nggak enak banget ini. Iya, semoga. Kita berdoa aja. Semoga semuanya baik-baik aja. Ayo ibu-ibu, mari kita masuk. Kita lihat ada apa di dalam. Ya Tuhan, apa yang terjadi sama Bu Mia? Ini nggak mungkin. Dia jadi emas. Astaga Bu Nita, ini nggak masuk akal. Gimana mungkin Bu Mia bisa berubah jadi patung? Apa ini semacam kutukan? Ini apa maksudnya? Kok bisa jadi begini? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini nggak mungkin ulah manusia kan? Tapi, apa yang membuat orang berubah jadi emas begini? Ini bukan mimpi kan? Apa kita harus panggil polisi? Atau seseorang yang bisa mengerti soal ini? Saya nggak tahu Bu Nita. Saya nggak pernah lihat yang kayak gini sebelumnya. Ini seperti cerita dongeng, tapi ini nyata. Kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus cari tahu apa yang terjadi sama istri saya ini. Ini bukan hal biasa. Mungkin ada seseorang yang bisa bantu kita. Jangan-jangan ini bukan sekedar kecelakaan. Baik Pak Dadi, saya bakal panggil orang pintar ke sini. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya. Pak Dadi, ini Mbah Jono. Dia orang pintar di kampung kita ini. Mungkin dia bisa menjelaskan apa yang terjadi sama Bu Mia. Mbah, saya mohon Mbah, tolong bantu istri saya Mbah. Saya akan coba semampu saya. Wah sing song ka sing sing lang sing sing ka sing sing. Apa yang terjadi sama istri saya Mbah? Istri kamu terkena ajab karena dia selalu pamer perhiasan palsu. Makanya ia jadi patung emas. Ini adalah harga yang ia harus bayar karena tindakan ia selama ini. Maksudnya istri saya akan selamanya begini Mbah? Tolong Mbah, kembalikan istri saya Mbah seperti semula. Berapapun yang Mbah minta, saya akan bayar. Maaf Pak Dadi, semua sudah terlambat. Tidak ada cara untuk mengembalikan istrimu kembali seperti semula. Sekarang kamu harus mengikhlaskan istrimu. Apa? Bu Mia berubah jadi patung emas? Serius Bu? Iya Bu, ini mah real, bukan cuma gosip. Saya sama ibu-ibu lain lihat sendiri. Badannya kaku, kulitnya mengkilap kayak emas. Bener-bener aneh pokoknya. Kok ini kayak di film-film aja ya yang sering saya tonton di Sipira animasi. Tapi kok bisa ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Aduh, saya ketinggalan gosip ini mah gara-gara sibuk ngurus rumah. Entahlah Bu, tapi ini pasti azab buat Bu Mia. Ya ampun, ini bener-bener di luar logika, di luar nurul pokoknya. Makanya ini nggak normal. Waktu dia mulai pamerin emas-emasnya, saya udah curiga. Ibu-ibu pada ngomongin juga. Tapi ya nggak nyangka bakal ada kejadian kayak gini. Jangan-jangan ada yang nyumpahin Bu Mia kali. Tapi belum tentu juga sih. Saya bener-bener masih gak nyangka emas palsu yang awalnya buat pamer malah berakhir jadi petaka. Emang sih dulu dia suka banget bikin kita minder. Mungkin aja, tapi yang jelas itu teguran. Apalagi pas Bu Nita coba buktikan kalau itu emas palsu, langsung kejadian kayak gini. Kayaknya emang udah waktunya kebongkar kali ya. Oh, serem juga ya. Jadi sekarang gimana keadaan Bu Mia? Bisa normal lagi nggak? Tapi Bu Fitri, itu patung emasnya bisa kali dijual. Hehehe. Kok
Kalau ngomong suka sembarangan ya. Kalau menurut kabar terakhir yang saya dengar, katanya Bu Mia bakal selamanya jadi patung. Terus patungnya Bu Mia bakal ditaruh di taman desa biar jadi bahan pengingat buat kita semua. Wah, gila sih, ajabnya kejem banget. Awalnya pamer, terus kena batunya. Ngeri ih. Iya Bu, ini pelajaran buat kita semua. Jangan sombong kalau belum tentu apa yang kita pamerin itu benar. Mungkin ini hukuman buat kebohongan Bu Mia. Siapa yang sangka dia selalu pamer emas, bikin kita semua iri. Ternyata semua cuma sandiwara. Perhiasan emasnya palsu, hidupnya juga palsu. Karma memang gak nunggu lama ya. Dulu tiap kita lewat sini dia selalu menyombong soal gelang dan cincin emasnya. Sekarang malah jadi patung emas betulan. Bu, Bapak ikhlas. Mungkin sudah saatnya semua ini jadi pelajaran. Karena kebohongan, kesombongan gak akan pernah berakhir dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta maaf ya atas semua perbuatan istri saya. Tapi Pak, masa hukuman bisa sekejam ini? Dia jadi patung, gak bisa bergerak, gak bisa bicara. Ini terlalu kejam. Kita semua tahu hidup penuh kebohongan, perhiasan palsu, gaya hidup yang dibuat-buat. Semua itu akhirnya berbalik menghancurkan dia. Dia mungkin merasa aman selama ini, tapi lihatlah, kebohongan membawa bencana buat dirinya sendiri. Sekarang dia sendiri yang merasakan akibatnya. Semua yang dia lakukan dengan kebohongan sekarang malah jadi siksaan baginya. Kadang kebenaran datang dengan cara yang gak kita duga. Ini mungkin cara Allah memberitahu kita. Jangan pernah main-main dengan kebohongan.